Artinya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan. Saya secara pribadi, Roy Suryo Brojo, dia mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya, yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustam. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Amin. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Artinya ada tangan-tangan yang the invisible hand, ya, yang ikut campur di sini gitu. Yang tadi dikatakan oleh Bung Rismon tadi bahwasannya ini mungkin ada elit-elit politik ataupun ya penguasa ya yang ikut campur dalam hal ini, yang melindungi mereka, sehingga mereka ini merasa sangat hebat, kebal hukum, dan tertawa-tawa. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Dugaan intervensi hingga tudingan adanya orang kuat muncul di balik kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa. Senin malam keduanya batal ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lantas benarkah penangguhan penahanan ini murni didasarkan pada hukum yang ada ataukah ada pihak lain yang ikut bermain dan berperan? Kita akan bahas malam ini. Sudah hadir bersama kami kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Apa kabar, Bang? Baik, Mbak. Silakan, Bang. Thank you. Dan saya undang sekarang Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu. Sekaligus banyak ini. Ketum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan. Bang Andi. Kebanyakan nih. Bang Andi, silakan. Dan saya undang Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, Lecumanan. Bang Lecumanan, selamat malam. Silakan, Bang Lecumanan. Dan kemudian saya undang kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Elvira. Udah tidur belum ini? Silakan mendampingi Mas Roy kemarin selama beberapa hari. Dan saya undang Wakapolri periode 2013-2014, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, selamat malam. Terima kasih Pak waktunya. Silakan Bapak. Dan kami undang mantan Hakim Agung ad hoc Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dwi Cahyo. Pak Dwi, selamat malam. Selamat malam. Silahkan Pak Dwi. Dan kami masih menunggu sambungan Zoom dengan Roy Suryo. Kami masih berusaha untuk mengupdate informasi terkini bagaimana perkembangan kasus ini langsung dari Roy Suryo, tapi saat ini belum bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Nasional yang telah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Baik, saya ke Bang Lecumanan terlebih dahulu karena kolega Bang Lecumanan sudah ramai begitu ya kemarin ketika kita melihat tidak jadi begitu ya penahanan ini. Luar biasa, hari Senin malam itu publik melihat ada apa ya sebenarnya, dan kemudian ada pernyataan gitu dari kolega Anda, tudingan orang kuat. Ya. Siapa kemudian itu? Ya, artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan saya, Adi Darmawan, selaku Sekjen Pradi Bersatu, ya memang itu sebenarnya mengungkapkan emosional aja, ya kan? Karena kan kita sudah berupaya terhadap perkara ini kan sudah makan waktu yang panjang. Sehingga sebenarnya penyampaian itu untuk mengungkapkan aja amarah aja pada saat itu. Tapi menurut saya apa yang disampaikan itu kemungkinan tidak ada lah. Tidak ada orang besar di balik itu. Cuman penegakan hukum aja. Karena kami tidak pernah mendorong pihak kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penahanan. Yang pernah kami ajukan adalah kepada Polda Metro Jaya itu saja. Apa perbedaannya, Bang?
perbedaannya ketika menurut kami ketika dilakukan penahanan di tahap kepolisian, umumnya atau biasanya pihak kejaksaan juga melakukan tahap yang sama, yaitu melakukan penahanan juga. Tetapi kita hormati ya semua keputusan, baik itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya maupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena kenapa? Beda instansi, beda kewenangan. Nah, contohnya Polda Metro Jaya, ya mereka berpendapat melalui pertimbangan mereka memang perlu dilakukan penangkapan dan penahanan. Kemudian mungkin di tingkat kejaksaan, mungkin pertimbangan itu tidak diperlukan, ya kan? Tapi kembali lagi, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kejaksaan, karena pihak kejaksaan nantinya yang akan melakukan penuntutan di pengadilan. Oke, menarik nih, karena kolega Anda mengatakan hal yang berbeda, kemudian Bang Lecumanan mengklarifikasi itu, besok ada pernyataan yang berbeda lagi atau seperti apa? Jadi kita sepakat tidak ada orang penting? Tidak ada, menurut saya secara personal tidak ada orang kuat di balik itu. Oke, personal pribadi begitu. Ini sekarang murni penegakan hukum aja. Oke, sekarang saya ke Pak Ugro, sambil kita melihat Pak Ugro ya, mungkin bisa ditampilkan di plasma bagaimana pernyataan pihak kepolisian terkait perkembangan kasus ini, karena ada komentar juga dari pihak kepolisian Pak, terkait ada orang yang kemudian mengintervensi dan lain-lain gitu. Mungkin selengkapnya bisa ditampilkan, saya akan memperlihatkan gitu ya kepada Anda. Pak Ugro melihat kalau ini tadi sudah dikoreksi, berarti tidak ada. Tapi kalau Pak Ugro melihat seperti apa ada pernyataan dari pihak kepolisian seperti ini? Jadi melihat posisi kasus ini sebetulnya kalau dikatakan beda wewenang penyidik atau kepolisian dengan kejaksaan tidak ada. Ya. Kasus ini murni perkara dugaan perkara pidana dikaitkan dengan pasal 310, 311 KUHP. Dan sejak awal tidak ada penahanan, ya kan? Kalau kemudian terjadi penahanan pada saat akan pelimpahan tahap kedua, itu beda. Jadi penahanan yang berkaitan dengan penyidikan tidak pidana berdasarkan pasal 100 ayat 2 di situ, selain minimal 2 alat bukti, juga ada beberapa ketentuan di situ. Ya, ada 8 kalau usah kriterianya. Nah, kalau penahanan yang berkaitan dengan pelimpahan berkas perkara itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ya, itu pasal 29. Jadi penyerahan tahap 2 itu bagi tersangka yang tidak ditahan apabila tidak kooperatif atau tidak tidak kooperatif atau diduga akan melarikan diri, dapat dilakukan penangkapan dan penahanan. Saya potong di situ, sudah ditampilkan gitu di layar kami, disampaikan oleh Kombes Iman Imanuddin, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Senin kemarin 22 Juni, Pak Ugro. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan, karena supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Ya, kalau ada upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Jadi penyidikan ini sudah selesai, sudah dilimpahkan tahap pertama kepada kejaksaan, pengendali perkara sudah jaksa, dan sudah dinyatakan P21 katanya tanggal 30 April 2026. Berarti ini sudah mendekati pelimpahan tahap kedua. Seharusnya pelimpahan tahap kedua itu dilakukan 14 hari setelah tanggal 30 April. Kali itu taat asas pada pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2026. Jadi saya katakan, kalau katakan intervensi cawe-cawe, enggak. Saya sebagai seorang pernah dinas di kepolisian, ya memberikan semacam nasihat advice. Kalau tidak diikuti nggak ada masalah, bukan dipaksakan. Misalnya gini, saya datangi Kapolda, saya datangi di Reskrim, enggak. Saya kan melihat kondisi di lapangan seperti itu, jadi saya sekedar... Pak Ugro kemarin hadir di sana? Hadir, saya hadir. Bertemu dengan penyidik? Ketemu saya. Diskusi apa yang terjadi, Pak? Ini begini, menurut ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022, setiap seseorang yang akan ditahan, itu di pasal, kalau nggak salah pasal 20 ya salah, atau saya salah, itu harus mendapatkan pemeriksaan dokter dulu. Ya, jadi kalau misalnya setelah ditahan, diperiksa dokter itu, kan rutan itu pedomannya Undang-Undang Pemasyarakatan, bukan Undang-Undang Kepolisian di situ. Jadi harusnya diperiksa sebelum masuk ke tahanan. Nah, makanya saya sarankan, ini ada apa lagi mau diperiksa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kan
harusnya diperiksa cukup dokter dari Polda Metro cukup seperti itu sudah ada kan di situ. Jadi kalau tetap dipaksakan ke mana ke bawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ya silakan, saya tidak bisa menghambat. Tapi saya katakan sekali lagi, kadang-kadang orang lupa bahwa Tuhan itu tidak tidur, ya kan? Begitu masuk Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tidak ada yang mempengaruhi. Dokter melihat ada gangguan misalnya yang saya ketemukan saya mendapat penjelasan dari dokter pada Mas Roy waktu itu, kadar gula darahnya naik situ. Dokter Tifa juga seperti itu. Nah, terus rekomendasi dokter, bukan permintaan penasihat hukum, bukan. Rekomendasi dokter harus dirawat inap. Jadi yang merekomendasikan tuh dokter, ya menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Makanya di Indonesia itu yang ada cuma Hakim Agung, Jaksa Agung, Polisi Agung tidak ada. Polisi Agung itu Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya Tuhan melalui petunjuk melalui dokter tadi. Kalau orang nggak percaya silakan. Tapi saya juga kaget. Kenapa dokter merekomendasikan seperti itu? Kalau dokter merekomendasikan ini Pak Roy Suryo bisa dibawa ke Polda, malam itu dibawa ke Polda. Tapi kalau dokter merekomendasikan harus rawat inap, ya rawat inap seperti itu. Makanya di situ berlaku undang-undang kesehatan. Jadi undang-undang cukup banyak seperti itu. Jadi saya belajar, saya berikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak dikatakan cawe-cawe intervensi. Nggak ada buat apa, udah pensiun. Nggak usah lah, nggak dipangkat komjen itu udah selesai, saya nggak pakai itu juga. Otak saya tidak pernah berpangkat komjen, tapi nurani saya gunakan sebagai polisi yang pernah berpangkat komjen, itu aja. Oke, baik. Jadi rekomendasinya ketika kemudian di rumah sakit itu adalah dari pihak rumah sakit atau dokter, begitu ya Pak? Iya. Bang Andi, kecewa sepertinya ketika penahanan tidak terjadi. Ya, banyak masyarakat juga pasti akan kecewa kalau seperti bahwasanya tidak terjadi penahanan ya. Karena ya terus terang aja kalau kita lihat proses yang dikatakan quote-unquote dramatisir itu ya, yang penangkapan itu, ya memang itu sebuah surprise juga kepada masyarakat Indonesia ya. Drama itu maksudnya gimana? Kalau drama kan biasanya ada skenarionya tuh. Ya enggak, ini jadi kan proses penangkapan itu ya memang juga banyak yang menunggu-nunggu. Ini kan biar ini segera untuk dilanjutkan dalam proses pengadilan nantinya. Karena ini cukup lama, setahun lebih ya kan. Ya, kita kan lihat sendiri bagaimana ya luar biasa ya kalau kita bicara dengan Mas Roy Suryo ini. Karena stamina-nya luar biasa sekali gitu loh. Apapun diglorifikasikan untuk itu. Dan kita lihat bagaimana ketika ditangkap ya, terus juga bagaimana tatapan matanya gitu kan. Kemudian masuk dan dibawa ke Polres Kramat Jati. Nah di situ kita kaget, loh kenapa masuk di ruang perawatan? Semua juga pasti akan bertanya-tanya, kenapa masuk di ruang perawatan? Kan nggak ada informasi yang jelas untuk itu, ya. Kan semuanya kan sehat-sehat aja, sampai luar biasa kan, kayak semangatnya itu kan. Nah itu kan tiba-tiba masuk gitu loh. Nah kan orang juga teringat pada tahun berapa? 2019 atau 2020 yang lalu, kasus Stupa kan begitu. Kasus apa Pak? Stupa dulu. Ya pemikiran kan akan ke sana larinya gitu, ya kan? Nah kan kalau pas keluar kan, ya Dokter Tifa itu lemas ya Pak, pakai ini. Kan berangkatnya kan nggak ada problem sama sekali. Nah itulah menimbulkan suatu pertanyaan ya, terlepas bahwa itu memang ada wewenang dari pihak kedokteran ya, dari pihak dokter dari Rumah Sakit Polri itu. Tapi ini harus memang diinformasikan gitu loh. Ini ada apa sebetulnya kan gitu. Ya jadi masyarakat menanyakan itulah. Kami pun juga menanyakan itu gitu ya. Terlepas dari yang the next chapter-nya itu di kejaksaan ya kan. Kita lihat kan waktu dibawa ke kejaksaan kan ini kayak bukan orang sakit gitu loh. Luar biasa gitu. Jadi kan. tidak terlihat sakit, tidak tapi terlihat kenapa dirawat? Sakit, ya, tapi dirawat gitu kan. Dan itu ada pengakuan suatu privilege kan, dikatakan juga ketika mereka diperiksa terus ditangguhkan, kan ada privilege bahwa mereka dirawat di mana? Di ruang VIP. Ya kan? Itu juga pertanyaan lagi kepada masyarakat selain ya bahwa mereka tidak ditahan untuk itu. Karena ini apa yang dikatakan itu tadi merupakan suatu anomali gitu loh. Biasanya kan kalau katakan dipakai rompi orange ya tahanan waktu dibantarkan itu kan ditahan. Kalau waktu dibantarkan itu biasanya di kejaksaan itu diteruskan gitu. Ya. Jadi itu juga satu pertanyaan juga kan di mata masyarakat. Saya juga mewakili masyarakat loh untuk bicara itu. Karena ada suatu penjelasan yang yang inilah
yang bisa diterima oleh masyarakat. Biar dapat jawabannya umum. langsung ya. Bang Sangaji, betul nggak dapat privilege Mas Roy sama Dr. Tifa kemarin di ruang VIP ketika di rumah sakit Polri ya, Kramat Jati? Ya, justru saya lah salah satu anggota tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy pada saat mau ditahan ya. Setelah ditangkap, kemudian ditaruh, bukan diperiksa ya. Jadi harus dibedakan antara penangkapan dalam rangka penyidikan dan penangkapan dalam rangka yang tidak jelas. Yang kemarin dalam rangka? Sebenarnya ini kan dalam rangka disebutkan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kalau penyerahan tersangka dan barang bukti ya tinggal. Justru kami menunggu surat undangan dari Polda Metro Jaya. Tetapi kemudian tiba-tiba pada hari Jumat itu kemudian dilakukan penangkapan yang ya begitu dramatis lah. Ya. Tidak sesuai KUHAP juga. Tidak sesuai dengan semangat dan spirit daripada hukum acara pidana kita yang baru, hukum pidana material kita yang baru, yang lebih menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tentu harus lebih humanis. Beda dengan kita punya KUHAP baru, Wetboek van Strafrecht, kolonial Hindia Belanda. Kan? Pemenjaraan itu kan adalah salah satu yang sangat terasa di dalam KUHP kita yang dulu. Gitu. Sekarang di KUHP kita yang baru, ancaman hukuman pidana misalnya atau vonis misalnya bukan hanya sekedar pidana pokok penjara, tetapi ada kerja sosial, ada pengawasan, ada hukuman percobaan. Artinya para pembuat undang-undang itu sebenarnya telah menggeser paradigma hukum pidana yang warisan kolonial Belanda, teori retributif ya, kita sebut di dalam ilmu hukum pidana disebut teori retributif, yaitu adalah mengkerangkeng seseorang secara berlebihan gitu. Itu yang sebenarnya sudah tinggalkan. Tetapi nyatanya dengan KUHP dan KUHAP baru kita masih merasakan itu. Pada saat Polda Metro Jaya melakukan penangkapan, kami melihat ya tidak ada urgensi hukum. Ya. Apa urgensi hukumnya harus dilakukan penangkapan jam 7 pagi dan kami sudah punya bukti-bukti juga. Yang itu juga mungkin akan jadi, bukan mungkin ya, tapi itu juga akan jadi salah satu bukti kami dalam gugatan pra peradilan di hari Senin ya. Ya karena kami merasa bahwa loh kok bisa penangkapan seperti ini gitu loh. Ini kan deliknya kan cuma dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Di dalam ilmu hukum pidana, kenapa ada pembagian delik? Kenapa hukum pidana itu membagi kualifikasi delik secara ketat? Karena itu hubungannya dengan treatment hukum. Tindak pidana teroris tidak bisa penangkapannya disamakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana teroris atau korupsi tidak bisa penangkapannya sama dengan orang maling ayam. Karena setiap kualifikasi delik itu di dalamnya ada unsur pidana, ada unsur delik, kemudian nanti ada perbuatan, kemudian dalam perbuatan dan unsur itu kan ada ancaman pidana. Pencemaran nama baik, ancaman pidananya 310 yang tadi disebut oleh Pak Ugresono, ya, sekarang menjadi 433, ya ancamannya cuma 9 bulan. Fitnah, pasal 311 yang sekarang berubah menjadi 434, mohon maaf. Ancamannya adalah 2 tahun penjara. Masa harus dilakukan satu skenario penangkapan yang seolah-olah kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa ini tidak ditahan, seperti kita Indonesia akan mengalami keguncangan yang luar biasa gitu. Tapi Bang Sangaji tidak menjawab tadi pertanyaan dari Bang Andi. Setelah Mas Roy ada di ruang Kamnek 5 karena saya yang dampingi ya. Saya adalah kuasa hukum yang mendampingi dan saya bertanya dan berdialog juga dengan penyidik. Bahkan banyak pertanyaan saya yang nggak bisa mereka jawab juga gitu. Contoh yang saya jawab adalah, Pak penyidik, sebelum saudara melakukan penangkapan ini pernah nggak sih mengirimkan surat panggilan kepada kami atau undangan kepada kami untuk kami hadir di Polda Metro Jaya dalam rangka tahap 2? Kenapa surat itu nggak Bapak kirim dulu kepada kami? Kalau kemudian kami tidak pahami maksimal 2 kali, baru Bapak melakukan upaya paksa. Penangkapan itu upaya, namanya aja upaya paksa. Upaya paksa itu dilakukan setelah seseorang itu nggak kooperatif. Harus dipahami logika hukumnya. Itu nalar hukum. Ini belum ada belum ada surat pemberitahuan P21, belum ada surat pemanggilan untuk menghadap penyidik dalam rangka tahap 2. Tiba-tiba hari Jumat pagi itu 3 hari sebelum diserahkan tersangka harus dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Dan kami sudah melihat penangkapannya sangat tidak layak lah, sangat tidak manusiawi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, memang benar korbannya adalah mantan presiden. Tetapi hukum pidana itu tidak berorientasi pada korban. Mau siapapun dia, mau presiden ke, bukan presiden ke, warga negara biasa ke. Yang dilihat itu adalah unsur delik dan ancaman pidana dan perbuatan. Loh, kalau perbuatannya
pencemaran nama baik. Coba kita lihat pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Mana ada yang pernah ditahan dan ditangkap? Rasman nggak ditangkap dan nggak ditahan sampai hari ini. Padahal putusannya udah inkrafan hawisda. Temannya Andi Azwan, Lecumanan, siapa? Sylvester Matutina. Sama perbuatan pidananya. Melakukan pencemaran dan fitnah terhadap Pak Wapres Yusuf Kalla. Sampai hari ini tidak ditangkap dan tidak dieksekusi juga oleh kejaksaan. Kenapa terhadap Roy Suryo dan Bu Tifa harus dilakukan penangkapan dan penahanan yang begitu luar biasa diglorifikasikan gitu loh. Seolah-olah ini kan akhirnya orang mendebak ini seperti hadiah buat Pak Joko Widodo gitu karena dia adalah pelapor. Oke. Karena menyebutkan nama Pak Jokowi, saya ke Bang Rifai dulu. Karena kemarin banyak mengatakan juga karena berhubung berkaitan dengan hari ulang tahun Pak Jokowi ya, akhir pekan kemarin, ini menjadi kado buat Pak Jokowi. Ini senyumnya Bang Rifai ini menggambarkan apa? Oke, mungkin senyum saya menggambarkan bahwa inilah indahnya negara berdemokrasi. Orang boleh berpendapat, berpersepsi sesuka hatinya, sesuai dengan logika yang dipahami masing-masing. Tapi saya perlu garis bawahi, baik Pak Jokowi maupun kami penasihat hukum secara konsisten dari tahun lalu sampai dengan hari kemarin, termasuk juga jauh sebelum terjadinya penahanan rencana penahanan di tahun lalu ya, yang sempat juga akhirnya tertunda setelah prosedur kedokteran, kami secara konsisten selalu bicara Pak Jokowi tidak ada kepentingan untuk ditahan dan tidak ditahan. Bahkan sebelum upaya itu terjadi, banyak wartawan tanya, kami tegaskan itu. Kenapa? Karena kembali lagi, seperti juga kemarin Pak Jokowi tegaskan, kami menyadari penuh terkait kewenangan upaya paksa itu adalah kewenangan dari penegak hukum terkait, dan secara norma dan filosofi hanya ditujukan bagi kepentingan tugas dan perannya. Ya, jadi penyidik menahan untuk kepentingan penyidikan, penuntut menahan untuk kepentingan penuntutan. Nggak ada untuk kepentingan pihak lain, apalagi variabel-variabel di luar itu ya. Karena kalau ada apa-apa, yang digugat mereka, yang bertonjolkan mereka. Seperti rekan-rekan menguji melalui pra, menurut saya ya itu salah satu hak hukum ya, kita hormati. Dan di situ harus dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi kami tidak pernah mau masuk ke arena itu. Yang justru yang kami tegaskan kalau buat kami adalah, ini berulang-ulang juga, Pak Jokowi hanya ingin persoalan ini dibawa ke persidangan agar soal ijazah ini mendapat kepastian. Apakah ijazah ini asli atau palsu. Kedua, kalau betul ini adalah asli dan disahkan oleh pengadilan, berarti beliau ingin nama baiknya dipulihkan. Karena persoalan ini kan sudah menjadi isu, bahkan banyak negara juga mengkonsumsi. Ya. Buat beliau sendiri, mohon maaf, beliau sering cerita ke saya seperti juga kenapa dia mau bawa ijazah SD sampai S1. Mas Rifai, saya ini menyelesaikan kuliah di saat itu 40 tahun yang lalu, di mana saya itu dibesarkan di keluarga yang sangat terbatas. Untuk sekolah aja boleh dibilang perlu perjuangan yang berat dari orang tua saya. Jadi sekolah sampai saya bisa lulus dari UGM, menyelesaikan ini bukan hanya suatu kebanggaan bagi saya sebagai pelajar yang bisa mempertahankan tanggung jawab sekolahnya, tapi juga keberhasilan orang tua saya menghantar pendidikan anaknya. Di saat yang sangat, di saat yang waktu itu memang betul situasinya kita tahu sendirilah, banyak buku udah membahasnya. Ekonomi sulit ya. Jadi buat saya yang betul-betul menjalin perkuliahan dengan segala keterbatasan yang ada, sampai saya bisa meraih ijazah dari UGM, ini sesuatu fakta yang harus saya perjuangkan kebenarannya. Jadi saya hanya mau menunjukkan itu. Soal siapa pelakunya, hukuman seperti apa, bukan intensi saya. Bahkan pernah di Mabes Polri waktu itu bilang, saya prihatin harus menggunakan upaya hukum ini. Karena memang nggak ada lagi formula, hanya itu yang bisa dilakukan. Bahkan pernah juga beliau bilang, kalau perlu di sidang nanti, saya akan bilang Pak Hakim, kalaupun ini terbukti, hukumlah seringan-ringannya. Artinya bukan itu intensinya. Ya. Dan ini dulu berulang-ulang. Nah, kembali lagi, kami konsisten karena. Tapi kalau misalnya relawan berpendapat lain, kami juga menghargai ya. Karena kalau relawan mungkin standingnya kan, mohon maaf nih, teman-teman kan melihat menokohkan beliau. Jadi mungkin juga cara pandangnya lain. Seperti juga banyak pendukung Pak Roy juga mungkin berpendapat berbeda dengan Pak Roy. Tapi maksud saya di sini ingin meluruskan itu loh cara pandangnya Pak Jokowi ya. Jadi nggak ada lagi kita intensi apa-apa gitu ya. Dan sekali lagi kami menghormati upaya penyidik melakukan kemarin penahanan, menghormati juga upaya kejaksaan yang tidak menahan. Itu semua diskresi masing-masing ya. Sekalipun memang sejujurnya kami juga terkaget-kaget dengan peristiwa yang penahanan kemarin gitu ya. Karena kagetnya boleh dijelaskan nanti, kita harus jeda sambil saya menyapa juga Mas Roy Suryo sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mas Roy. Selamat malam Mbak Hajah Elvira dan selamat malam juga semua teman-teman yang bergabung di studio CNN. Mohon maaf saya tidak bisa live dulu bergabung ya. Jadi insya Allah
kesempatan depan bisa, tapi sekali lagi terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia dan nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Oke, baik. Mas Roy, tadi ada pertanyaan di sini dari Bang Andi Azwan begitu, yang merasa kemarin Mas Roy dan Dr. Tifa mendapatkan privilege ketika di rumah sakit, termasuk salah satunya mendapatkan fasilitas VIP. Nanti tolong direspon ya Mas Roy usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.